Definisi kaya raya sesungguhnya bukan mengenai memiliki banyak harta benda, bukan juga mengenai apa yang bisa lo beli. Itu semua salah. Gue akan mencuci otak lo dan mendoktrin lo tentang definisi kaya raya yang sesungguhnya. Dan kabar baiknya, ini bisa lo raih selama lo mau berjuang mendapatkan itu. Definisi kaya raya yang gue bagikan ini bahkan bisa lebih berguna daripada kaya raya karena harta benda. Pada akhirnya, lo akan berterima kasih kepada gue setelah cuci otak ini. Kaya raya sesungguhnya bukan mengenai apa yang bisa lo beli, melainkan apa yang lo bisa ciptakan dan lo capai. Definisi kaya raya ini membutuhkan minim validasi. Gue akan yakinkan kepada lo bahwa definisi kaya raya ini jauh lebih saklek dan lo akan mencoba meraih status kaya raya yang lebih baik ini. Oke, mengenai kaya raya, pasti supaya seseorang bisa dikatakan kaya raya itu harus disertakan pendukungnya, bukan mobil, jam tangan mewah, outfit, dan lain-lain. Lalu pikirkan bagaimana bila mereka ingin tetap dicap sebagai orang kaya raya, tapi tanpa semua yang gue sebutkan. Pakai baju juga biasa aja, cuma pakai sandal jepit sama celana pendek sama kaos oblong 20 ribuan. Apakah masih bisa dikatakan kaya raya? Coba jawab, apakah masih bisa? Nah, itulah masalahnya. Karena terkenalnya cuma karena harta. Saat harta gak bareng sama mereka sama aja kayak orang biasa. Orang mandang dia sama kayak orang lain lah. Oke, itu adalah beberapa karya terbaik gue. Tapi kenapa harus mengenai apa yang bisa diciptakan dan diraih seseorang? Gini bro, kita ambil contoh yang absolut dan lo udah pasti tahu. Ferruccio Lamborghini, seorang founder dari mobil Lamborghini. Itu adalah mahakarya yang seluruh dunia ketahui. Namanya diketahui dan dikenal oleh seluruh belahan negara. Andaikan sekarang dia masih ada, mau dikatakan dia naik beca doang, pakai sandal jepit sama kaos partai. Orang tahu kalau dia itu seorang founder mobil Lamborghini. Semua orang tetap respect sama dia. Karena apa? Ia menyumbangkan sebuah mahakarya yang dunia nikmati dan dunia puja. Siapa yang gak pengen punya mobil kayak gitu? Gue sendiri mau aja, cuma jalanan Indonesia gak didesain buat memanjakan mobil. Sekarang gini, mana yang lebih keren? Orang kaya yang beli mobil Lamborghini atau Ferruccio yang ngebuat orang kaya ngebeli mobil karya dia demi mengejar sebuah gaya hidup tolol? Mana yang lebih keren? Ferruccio lah, dia berhasil memperbudak orang kaya secara tidak langsung untuk membeli mobil karya dia. Ferruccio jalan kaki aja orang respect cuy, gak perlu naik mobil. Dia naik ontel aja orang bakal hormat, karena tanpa ada dia, gimana cara orang kaya mendapatkan validasi? Oke, itu adalah sebuah contoh mengenai kaya raya dengan menciptakan. Sekarang kita ke contoh yang meraih. Kita ambil atlet olimpiade kita, Rizky Juniansyah. Ini adalah sebuah pencapaian yang absolut dan yang memberikan validasi ini adalah dunia dan tidak bisa dibantah. Rizky Juniansyah, seorang atlet angkat beban. Di Olimpiade Paris kemarin, dia menang medali emas berhasil mengangkat beban 199 kilo. Berat dia cuma 73 kilo. Itu hampir 3 kali berat badan dia. Rizky adalah atlet tingkat elit karena atlet elit bisa mengangkat 2-2,5 kali dari berat badan dia. Di World Cup, dia mengangkat beban 5 kali dari berat badan dia. 73 kali 5. 365. Lo bayangin, orang berat cuma 73 kilo, angkat beban yang 365 kilo. Anjir lah, dilatihnya sama Kratos, Thor, terus Zeus. Kalau udah kayak gitu, dia mau jalan-jalan pakai celana pendek sama kutang sobek juga orang tahu kalau dia itu atlet angkat berat tingkat dunia lagi, bukan cuma internasionalnya. Orang mau ngatain dia lemah, gak bisa karena udah divalidasi dunia. Pakai steroid, beratnya cuma 73 doang. Udah gitu gak gede badannya. Pakai doping, tingkat dunia mana boleh atlet yang pakai doping. Itu adalah bentuk sebuah kaya raya dari sebuah pencapaian. Lebih manisnya, diberikan validasi oleh dunia. Semua orang menjadikannya contoh, figur panutan, dan mungkin bisa aja nanti negara lain minta Rizky jadi pelatih. Itu gila, sumpah kaya raya mampus anjir. Ngalahin Crazy Rich yang punya 30 kapal pesiar. Apa persamaannya dari kedua hal itu? Sama-sama menjadi kaya raya tanpa memiliki harta dan tanpa harus membawa harta, melainkan karena sebuah karya dan prestasi. Ingat, sebuah karya itu sebenarnya sebanyak apapun uang tidak akan setara untuk membelinya, dan prestasi harus diraih dengan perjuangan, usaha, air mata. Dan uang tidak bisa membeli itu, melainkan hanya pembantu. Sekarang gininya, kaya raya secara harta dan benda itu adalah temperan semata. Orang kaya beli mobil Lamborghini yang tetap diagungkan nama Ferruccio Lamborghini. Uang hilang selembar, gak bisa beli barang yang ditentukan. Lagi juga sebenarnya kalau kaya secara harta benda, menurut gue lo itu dibelenggu oleh uang tersebut. Sementara itu, validasi kekayaan seiring berjalannya waktu akan berbeda. Artinya uang membelenggu leher dan memperbudak diri lo. Sedangkan prestasi, standarnya sama-sama aja. Standar Mr. Olympia sama, yang tunjukin otot yang besar. Kompetisi strongman
achievement? Sama. Siapa yang bisa angkat beban paling berat? Prestasi penulis? Sama. Bisa memberikan atmosfer yang berbeda, kayak penceritaan yang keren, hebat, tak bisa ditebak. Karya lukis? Sama aja. Apakah lukisan tersebut mengkomunikasikan sebuah pesan mendalam atau menggunakan teknik paling sulit di dunia? Buat prestasi sadar sama. Gak ada perbedaan dari waktu ke waktu. Sekarang coba jawab ini. Gue kasih senjata lo uang setinggi gunung Everest. Pertanyaannya adalah, apakah lo bisa membeli waktu dengan keluarga? Tidak akan pernah. Apakah lo bisa membeli kesehatan dengan uang? Tidak akan pernah. Apakah lo menikmati kekayaan tapi lo setiap hari mengatur perusahaan? Tidak akan pernah. Apakah lo menikmati kekayaan kalau setiap hari kurang tidur? Yang ada di kepala lo adalah hanya ingin tidur. Apakah menikmati itu? Tidak akan pernah. Apakah lo bisa membeli sahabat yang dari kecil sampai lo kayak masih setia? Tidak akan pernah. Apakah lo bisa membeli bentuk tubuh yang ideal kayak si Bam? Modal banyak uang doang? Tidak akan pernah. Apakah lo bisa memakan uang di saat lapar? Tidak akan pernah. Apakah lo bisa minum uang saat lagi aus? Tidak akan pernah. Apakah lo bisa menambah 1 jam dalam 24 jam dengan uang? Tidak akan pernah. Apakah senjata berbentuk uang bisa melawan pertanyaan tersebut? Oke, kenapa harus mengenai menciptakan dan meraih sih? Ini bro, 2 contoh di atas berawal dari orang-orang yang biasa. Kenapa biasa? Ferruccio Lamborghini awalnya anak petani, Rizky awalnya orang biasa malahan. Masyarakat sipil yang cinta sama olahraga clean and jerk. Kecintaannya tersebut yang membawa dia menjadi seorang atlet. Atlet kalau nggak terkenal, ya biasa aja dicap sebagai orang biasa. Ferruccio awalnya anak petani udah kenal mesin traktor. Sampai akhirnya dia buat mesin sendiri buat dia jadi kaya. Dia beli mobil Ferrari yang koplingnya nggak enak. Akhirnya dia benerin sendiri. Sampai akhirnya dia berhasil membuat automobil Lamborghini pada tahun 1962. Balas dendam ke Enzo Ferrari. Mobil Lamborghini bisa berlari secepat 200 km per jam dengan ringan dan stabil. Dimana hal itu tidak dia temukan pada mobil buatannya Enzo Ferrari. Mobil Ferrari 250 GT dipecundangin. Rizky Juniansyah modalnya satu, dia sebagai atlet ingin mengharumkan nama bangsa dan dia cuma perlu latihan, konsisten dan juga doa. Modal awal bangetnya apa? Suka sama olahraga clean and jerk, ditambah lagi ingin terus menjadi lebih baik, ditambah lagi ingin mengharumkan nama bangsa. Cuma satu modal, yaitu latihan dan konsisten. Modalnya cuma itu aja. 2 orang tersebut berawal dari modal yang berbeda, namun sama-sama mengantarkan mereka ke anak tangga teratas. Contoh di atas adalah 2 contoh yang membuktikan bahwa siapapun bisa menjadi orang kaya raya dengan cara yang bisa dilakukan semua orang, dengan cara menciptakan ataupun meraih prestasi. Untuk menciptakan sesuatu dan meraih prestasi gak harus dari orang kaya. Ada juga ciptaan yang ditemukan dalam keadaan terdesak. Walter Hunt menciptakan peniti hanya dalam waktu 3 jam buat membayar utang $15. Dia ngambil seutas kawat terus dipelintir jadi berbagai bentuk jadi peniti. Bila seseorang bisa menciptakan dalam keadaan terdesak, maka lo bisa menciptakan sesuatu yang lebih hebat dari para penemu tersebut bro. Ditambah lagi teknologi gampang bisa membuat lo menjadi seorang penemu jenius mendadak. Untuk meraih prestasi memang tidak mudah, gue sudah sebutkan kenapa. Tetapi sekalinya lo berhasil meraih prestasi, nama lo akan abadi, divalidasi dunia, dan nama lo diukir, dikenang dan dijadikan contoh. Itulah 2 cara menjadi kaya raya yang jauh lebih bisa dilakukan semua orang dibandingkan mengejar harta benda belaka. Dan pastinya validasi lo tetap ada walau lo dalam keadaan tanpa bersama harta, dan walau lo cuma pakai sempak sama kaos partai bolong. Nisi fortes homines praesen mundi ora et labora.